Sudah, Fat. Bisa dimulai sekarang, Mem? Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak Terdengar, Mbak. Leoni. Oke. Terdengar. Jelas. Sebelumnya, izinkan saya menyapa. Selamat malam, Bu Emma. Selamat malam, teman-teman sekalian. Untuk topik kajian wacana yang terakhir, izinkan kami, saya Beteliani Wayudi, beserta teman-teman saya, Umaymah Ifat dan Immanuel Dimas, untuk mempresentasikan Discourse and Culture. Next. Nah, sebelumnya, belum, Fat. Masih overview, Fat. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan garis besar discourse and culture. Di sini saya menggambarkan adanya simbol kesinambungan di sini. Discourse sebenarnya mempunyai kesinambungan dengan kultur atau budaya karena discourse memiliki peran komunikator pada ruang lingkup kebudayaan, di mana interaksi sosial antar manusia sering terjadi. Secara sederhana, kultur ini bersifat dinamis, di mana hal tersebut memunculkan adanya kebaharuan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hal ini menimbulkan tiga poin krusial yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini dapat dilihat diskurs memiliki tiga poin utama. Yang pertama adalah bagaimana diskurs mendetek atau mengetahui adanya perubahan nilai kebudayaan. Yang kedua adalah bagaimana manusia terpengaruh atau terinfluence dengan adanya budaya dari perspektif diskurs. Dan yang terakhir adalah bagaimana diskurs mengubah nilai kebudayaan tersebut. Next. Berdasarkan tiga poin di atas, kami akan menjelaskan 5 subbab. Yang pertama adalah linguistic relativity. Next. Nah, bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan mereka cukup erat, sehingga pengaruh yang diberikan kepada ruang lingkup masyarakat cukup signifikan, terutama pada worldview atau cara pandang manusia. Dengan demikian, eksistensi Sapir-Whorf hypothesis atau yang lebih dikenal dengan linguistic relativity hypothesis hadir yang berguna untuk menegaskan bahwa realitas yang terjadi pada ruang lingkup kebudayaan, terutama pada penggunaan bahasa, cenderung bersifat relatif, di mana bahasa sendiri memiliki power untuk mengambil alih pemikiran manusia, untuk menentukan persepsi mereka terhadap suatu hal yang mungkin saja bisa berubah tergantung pengaruh di masa depan. Di sini ada 2 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama, how does language influence human view? Di sini ada 2 faktor bagaimana bahasa mempengaruhi cara pandang manusia. Yang pertama adalah faktor struktur sosial manusia seperti latar belakang tempat tinggalnya atau latar belakang etnis ras yang mereka miliki, dengan cara mencampurkan pengetahuan bahasa asal mereka dengan bahasa baru yang mungkin saja dipelajari atau muncul ketika mereka bertempat tinggal atau menetap pada suatu tempat baru. Contohnya dapat dilihat dari kolokasi kata snow atau salju. Menurut orang Greenland atau orang yang bertempat tinggal pada musim dingin yang sangat ekstrim, snow sendiri memiliki 2 kolokasi seperti kanik untuk snow in the air dan aput untuk snow in the ground. Selain itu, seberapa pentingnya sih bahasa mempengaruhi cara pandang manusia? Yang pertama adalah poin pertama, increasing new perception. Di sini bahasa berperan menciptakan persepsi baru manusia terhadap suatu kata. Misalnya pada penggunaan kata jatuh. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata jatuh hanya dapat dipandang satu makna, yaitu jatuh aja. Sedangkan ketika ada penyusunan bahasa, ketika bahasa baru masuk, seperti penambahan bahasa Jawa dan lain-lain, kata jatuh sendiri memiliki beberapa kolokasi. Contohnya
kata ndlosor, gelimpang, geblak, dan lain-lain. Kemudian pada poin decreasing the racist trait di sini bahasa diharapkan mampu mengurangi perilaku rasis tersebut karena adanya penyesuaian cara pandang atau perubahan cara pandang manusia terhadap suatu isu. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Oke, terima kasih Mbak Leoni. Selanjutnya, saya mengambil dari artikel War on Paper, A Critical Discourse Analysis of War Reporting in Ethiopia. Di sini, di slide ini dijelaskan bahwa menurut Rev, eh, metode apa yang disingkat eh, sebelumnya Mbak, sebelumnya. Nah, Critical Discourse Analysis atau disingkat dengan CDA ini adalah metode secara metodis memeriksa hubungan yang seringkali ambigu antara wacana dan masyarakat yang ada antara praktik-praktik wacana, peristiwa, dan teks, serta struktur sosial dan budaya yang lebih besar itu bisa terjadi dalam hubungan proses. Ini juga memeriksa bagaimana praktik-praktik peristiwa dan di teks ini juga dibentuk secara ideologis oleh hubungan kelas dan perjuangan kekuasaan ya. Terus menurut Rev juga CDA itu berfokus pada masalah-masalah sosial, khususnya peran wacana atau bahasa dalam pengembangan atau reproduksi penyalahgunaan kekuasaan gitu. Terus saya menyimpulkan bahwa CDA atau analisis wacana kritis ini adalah sebuah teori atau alat yang digunakan untuk memeriksa hubungan yang ambigu antara wacana, baik dalam bentuk praktik wacana, peristiwa atau teks dan masyarakat. CDA sendiri juga berfokus pada analisis bahasa dalam konteks sosial dan budaya, seperti itu. Next, Mbak. Di abstraknya sendiri itu ini ada tujuannya. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menguji konstruksi peran antara perang antara Front Pembela Rakyat Tigray atau disingkat dengan TPLF pemerintah pemerintah pusat beserta pelakunya dalam surat kabar lokal Begur ya. Mungkin nanti di akhir bisa ditunjukkan. Terus um, ada juga metodenya. Metodenya di sini peneliti menggunakan kerangka teoritis dan metodologi penelitian yang dikembangkan seputar analisis wacana kritis. Metode analisis data melibatkan komponen-komponen wacana perang, ya, perang hudud dan hot perang Hode dan persegi ideologis Van Dijk seperti itu. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bekur mengkonstruksi perang antara pasukan TPLF dan pemerintah pusat sebagai perang untuk eksistensi. Ini saya langsung menunjukkan contohnya dari critical discourse analysis tadi di War on Paper seperti itu. Monggo selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah gender dan sexuality. Next. Sejatinya, perkembangan budaya tidak lepas dari pembahasan gender dan seksualitas. Namun pada kenyataannya, meskipun dua kata ini saling berkaitan, tampaknya mereka memiliki makna yang bertolak belakang, di mana kata seks cenderung merujuk pada ciri biologi maupun anatomi manusia, sedangkan gender dibentuk melalui lingkungan sosial dan budaya. Dalam memahami gender lebih lanjut, perlunya memahami perbedaan yang dialami oleh pria dan wanita. Next. Nah, pada teks tersebut adanya dua warna yang berbeda, di mana warna pink merupakan representasi kata wanita, sedangkan warna biru merupakan representasi kata pria. Di mana pada teks tersebut, wanita didefinisikan sebagai manusia yang menyukai aksesoris, kemudian makhluk yang anggun dan elegan, sedangkan pada teks yang warna biru, pria didefinisikan sebagai hero atau pahlawan yang menyukai hal-hal yang berbau adrenalin atau memacu adrenalin, namun masih menyukai aksesoris tetapi hanya untuk mendukung supaya terlihat cool atau keren. Contohnya penggunaan kacamata. Next.
Nah, pada perspektif diskurs, perbedaan wanita dan pria dapat dilihat jelas pada perilaku mereka ketika terlibat dalam sebuah percakapan atau conversation. Dalam teks ini terlihat bahwa wanita cenderung lebih banyak melakukan interupsi atau menunjukkan perasaannya ketika berbicara seperti penggunaan kata hah, oh, dan lain-lain. Selain itu, pria cenderung berfokus pada sifat tegasnya seperti berani menolak dengan kata no di sini, alih-alih melakukan interupsi. Next. Selain itu, ada 4 poin yang menjadi highlight terkait bahasa yang digunakan dalam suatu gender yang memungkinkan membedakan dikotomi pria dan wanita pada diskurs sendiri. Pada dasarnya, pria maupun wanita memiliki cara yang berbeda ketika terlibat dalam suatu percakapan. Hal ini dilihat berdasarkan umur mereka. Ketika mereka masih kecil dengan panggilan boys or girl, orang tua mereka cenderung memanggil mereka dengan nama kesayangan atau diminutive words seperti kitty, papi, princess, dan lain-lain. Tetapi kata ini hanya berlaku pada anak cewek. Sedangkan untuk anak cowok mereka hanya cenderung memanggil namanya saja. Selain itu pada anak perempuan mereka cenderung diberi kata-kata inner stage words yang menunjukkan ekspresi dari orang tuanya, sedangkan anak laki-laki cenderung diberi kata-kata yang bersifat melarang karena adanya asumsi bahwa anak cowok akan melakukan terjun bebas tanpa adanya larangan. Seiring perkembangan umur mereka, bahasa yang digunakan masih tetap sama, namun dengan adanya pengetahuan, pengalaman, maupun hal-hal yang akan mereka temui di masa mendatang, bisa saja bahasa yang digunakan lebih cenderung meningkatkan atau memotivasi atau menginspirasi generasi lainnya. Selanjutnya ada poin emosi di mana hal ini dapat dilihat seiring perkembangan umur juga. Dalam hal ini Sally atau McConnell Jeanette ini memberikan gambaran bahwa wanita cenderung tidak bisa mengontrol emosi mereka sehingga hal ini berdampak pada bahasa yang digunakan. Contohnya ketika mereka mendapatkan insulting word atau kata yang mengganggu, mereka tidak akan berhenti hingga mereka mendapatkan win-win solution. Hal ini terlihat jelas berbeda dengan pria, di mana Sally menggambarkan bahwa pria hanya akan memberikan sepatah kata maupun beberapa kata yang bersifat menenangkan, sehingga percakapan tidak berlarut lebih lama. Di balik itu, dengan insulting word juga dapat dilihat bahwa wanita dibatasi untuk tidak melakukan atau tidak menggunakan insulting word terlebih sering dibandingkan pria. Karena Sally memberikan contoh bahwa nice girl dilarang untuk mengumpat atau memberikan umpatan dibanding pria diberi kebebasan untuk mengumpat. Hal tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi attitude atau perilaku manusia, di mana Sally mengilustrasikan lewat body language atau bahasa tubuh pria maupun wanita. Pria di sini dideskripsikan layaknya open book atau memiliki sifat terbuka yang orang lain secara mudah dapat membacanya dengan sekali pandang meski tanpa pria tersebut melakukan self presentation. Tetapi wanita di sini digambarkan layaknya closed book atau orang yang hidupnya memiliki misteri. Jadi orang lain tidak akan mudah menebak kepribadiannya meskipun mereka cenderung menunjukkan kepribadian mereka. Untuk poin yang terakhir adalah ekspresi. Di sini Sally menggambarkan lewat polite expression, di mana Discord dapat melihat ekspresi yang digunakan wanita pada saat terlibat dalam sebuah percakapan, di mana wanita cenderung menggunakan polite expression seperti kata may, old, dan lain-lain dibandingkan dengan pria. Next. Nah, di sini ada beberapa approaches menurut Angori dan Raster untuk menggali atau menelaah lebih lanjut terkait kajian gender dan seksualitas. Next.
Berikut juga adalah yang di isu atau tren terkini terkait gender dan seksualitas oleh Levon dan Mendes 2016. Next. Untuk artikelnya sendiri, saya mengambil contoh di dalam budaya patriarki. Artikel ini bertujuan untuk membedah atau menunjukkan representasi wanita di dalam film dokumenter Tanah Ibu Kami yang menggambarkan pergerakan wanita melindungi alam di Indonesia, di mana menggunakan metodologi feminis critical discourse analysis dengan menggunakan data yang diperoleh berdasarkan transkrip dari dialog film tersebut dan juga interview dari produser serta pemeran wanita tersebut yang menghasilkan 4 tema. Yang pertama adalah wanita di dalam budaya patriarki. Di sini wanita digambarkan terdi, terdes, ter, adanya diskriminasi oleh wanita karena budaya patriarki cenderung menonjol. Oleh karena itu, mereka memunculkan tema yang kedua adalah wanita sebagai pemimpin penggerak dalam perlindungan alam, yang di mana hal ini didasarkan adanya persepsi bahwa wanita memiliki koneksi antara dirinya dengan ibu pertiwi yang mana memunculkan rasa keibuan mereka untuk melindungi apa yang telah rusak. Dengan demikian, di dalam artikel ini wanita juga disimbolkan seperti layaknya Kartini yang memiliki sifat optimis, berani bertindak, kuat, sehingga memunculkan tema 4, yaitu memunculkan entusiasme mereka untuk melindungi alam supaya adanya dunia yang lebih baik lagi ke depannya. Next, akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya itu adalah rasisme. Kalau kita mendengar kata rasis ya, rasis itu berarti selalu bersangkutan dengan diskriminatif, prasangka, stereotip, dan penindasan sistemik mungkin yang itu tertuju atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis tertentu. Selanjutnya, saya mengambil artikel berjudul Entitlement Racism on YouTube, White Injury, the Decency to Human Lead Roma Migrant in UK. Ya, jadi rasisme ini diambil secara online. Itu bidang penelitian yang relatif belum banyak dieksplorasi dan memerlukan perhatian khusus ya dari pengertian ini. Mengingat media sosial seringkali menjadi tempat terjadinya kekerasan verbal ekstrim terhadap berbagai kelompok yang terpinggirkan. Itu menurut Matamoros Fernandez and Farkas seperti itu pada tahun 2021. Next. Nah, di abstraknya sendiri, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi manifestasi Romofobia atau rasisme anti-Roma di platform YouTube, khususnya dalam konteks referendum Inggris pada tahun 2016 mengenai keanggotaan UA. Penelitian ini memahami bagaimana komentar-komentar di YouTube terkait dengan dokumenter tentang imigran Eropa Timur, terutama Roma, membangun Romofobia secara diskursif. Mohon maaf, diskursif. Metodenya, penelitian ini menggunakan analisis tematik dan analisis suasana kritis sebagai metode penelitian. Hasilnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks referendum Inggris tahun 2016, di mana imigran Eropa Timur, termasuk orang Romania, demonisasi dalam narasi sayap kanan pendukung Brexit, Romofobia hadir secara signifikan di komentar-komentar YouTube. Analisis juga mengungkapkan berbagai bentuk rasisme, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi, yang tidak terdeteksi dalam proses modernisasi konten. Selain itu, penelitian menyoroti bahwa rasisme hak istimewa sedang menjadi norma di media sosial, sedangkan tingkat kekerasan verbal anti-Roma yang meningkat menunjukkan perlunya perhatian segera terhadap isu ini. Itu nanti bisa dilihat di artikel itu ada
ada komentar-komentar seperti itu. Mungkin selain bisa ditunjukkan. Selanjutnya, oke, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai cross and intercultural communication atau komunikasi lintas dan antar budaya. Konsep budaya yang telah dipaparkan dalam buku ini mengacu pada sebuah sistem pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Ketika berbicara mengenai komunikasi lintas dan antar budaya, maka kita juga akan berbicara mengenai kompetensi komunikasi antar budaya atau Intercultural Communication Competence atau LCC. Nah, atau ICC. Nah, dalam Intercultural Communication Competence ini terdapat dua ciri, yakni appropriateness atau kesesuaian dan effectiveness atau efektivitas. Appropriateness mengacu pada perilaku yang memadai secara kontekstual. Sementara effectiveness adalah kapasitas untuk mencapai tujuan diskursif dalam pertemuan antar budaya. Penulis yang paling banyak dikutip dalam bidang komunikasi lintas budaya adalah Hofstede. Dia mengajukan 5 dimensi budaya dasar. Yang pertama adalah power distance atau jarak kekuasaan yang mengacu pada ketimpangan. Kedua, uncertainty avoidance, yakni penghindaran ketidakpastian, mengacu pada sejauh mana anggota suatu budaya merasa nyaman dalam situasi yang tidak terstruktur. Ketiga adalah individualism versus kolektivism yang mengacu pada sejauh mana individu seharusnya menjaga diri mereka sendiri dan sejauh mana perilaku seseorang dipengaruhi oleh orang lain. Yang keempat adalah masculinity versus femininity, yakni mengacu pada peran gender dalam suatu budaya. Yang kelima adalah long versus short term orientation, mengacu pada sejauh mana orang menghargai kebajikan yang berorientasi pada penghargaan di masa depan, seperti ketekunan dan penghematan. Penelitian yang pernah dilakukan Hofstede memang memberikan dorongan kuat untuk meneliti perbedaan budaya. Namun pendekatannya ternyata masih bisa menimbulkan pertanyaan, terlebih ketika mendefinisikan nasional budaya. Oleh karena itu, dalam buku yang kami baca, juga menyajikan penelitian mengenai Scollon and Jones yang menyajikan kerangka analisis fungsional wacana antara peserta dari budaya yang berbeda. Nah, dalam contoh ini memuat konsep politeness atau kesopanan. Dalam konteks ini, keduanya ini sedang berbicara. Nah, dalam kebiasaannya, orang Amerika ini bertindak atas dasar kesopanan solidaritas. Oleh karena itu, dan menuntut komunikasi berdasarkan nama depan. Oleh karena itu, ketika orang Amerika ini berbicara, dia mengatakan, "My friends call me Andy," di mana Andy ini adalah nama depan. Secara tidak langsung, ia menuntut rekannya untuk memanggilnya dengan nama Andy. Selanjutnya, orang Chinese ini memperkenalkan diri dengan nama David Chu, di mana David sebenarnya bukan nama asli dia, karena nama aslinya itu Chu Honfai. Namun karena si Chinese ini mengetahui bahwa orang Amerika itu menuntut komunikasi berdasarkan nama depan, oleh karena itu dia memberikan nama untuk dirinya sendiri itu David. Kemudian pada kalimat selanjutnya dia juga mengatakan pleased to meet you Mr. Richardson, di mana dia memanggil rekannya bukan Andy seperti permintaan rekannya, tetapi Mr. Richardson nama belakang dari si American ini, karena di dalam budaya Cina mereka bertindak atas dasar kesopanan hormat, yakni berdasarkan nama tuan dan keluarga. Kemudian pada percakapan selanjutnya, orang American ini mengatakan, "No, no, call me Andy." Karena hal itu tidak sesuai dengan budaya si American ini. Kemudian orang Chinese ini memberikan kartu nama kepada si American. Dan orang American ini memanggil rekannya dengan Honfai, di mana Honfai adalah nama belakangnya.
Karena kenapa dia memanggil nama belakangnya? Karena orang Amerika ini tahu bahwa orang Cina itu ingin dihormati dengan nama keluarga dan percaya bahwa menggunakan nama Barat adalah tindakan menyinggung. Oleh karena itu dia memanggil Hon Fai. Nah, mendengar ini, setelah itu si Chinese ini tersenyum kemudian berkata, "Yes, I'll expect your call." Dalam konteks ini, senyuman ini bisa diinterpretasikan dengan sebuah masalah atau menimbulkan masalah. Karena dalam budaya Chinese sendiri atau budaya Tiongkok, senyuman adalah ekspresi perasaan tidak nyaman. Sementara dalam budaya Amerika, senyuman dibedakan dari tawa gugup. Jadi, persepsi mengenai senyuman ini juga bisa berbeda-beda tergantung budaya masing-masing. Penelitian komunikasi lintas dan antar budaya menjadi dasar bagi pragmatik variasional yang menyelidiki perbedaan fenomena pragmatis, meliputi kerjasama, relevansi, dan kesopanan dalam ragam bahasa. Sebagai subdisiplin dari bidang ini, pragmatik pasca kolonial berkaitan dengan perilaku diskursif yang bergantung pada konteks dalam masyarakat multibahasa, dengan latar belakang kolonial di mana bahasa Inggris sering digunakan sebagai bahasa kedua dan lingua franca. Nah, dalam sejalan dengan materi ini, saya mengambil contoh penelitian mengenai penelitian berdasarkan eksperimen dengan judul Digitally Saving Face, an experimental investigation of cross-cultural differences in the use of emoticons and emoji. Di mana di sini mereka bertujuan untuk menguji perbedaan lintas budaya dalam penggunaan emoticon dan emoji saat mengirim pesan teks. Sementara objek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah seorang American dan orang Amerika yang bukan penduduk asli yang berasal dari orang-orang timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Nah, di sini metode yang digunakan itu mereka menjelaskan bahwa peserta menulis pesan teks ke orang lain berdasarkan situasi hipotesis yang berbeda. Kemudian hasil penelitiannya menyatakan bahwa orang-orang Asia Timur lebih banyak menggunakan emoticon dibandingkan orang Amerika dalam situasi yang telah ditentukan dan sangat sensitif terhadap situasi negatif. Begitu juga dengan emoji, orang-orang Asia Timur cenderung menggunakan emoji daripada orang Amerika dan penggunaan tersebut lebih sensitif terhadap konteks situasional. Artinya, orang-orang Asia Timur cenderung menggunakan emoji negatif dalam situasi mengancam wajah dan emoji positif ketika situasi tidak mengancam wajah. Kemudian, eksperimen ini juga mengkaitkan apakah ada keterkaitan antara kemampuan berbahasa Inggris dengan penggunaan emoji maupun emoticon. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh kemampuan bahasa Inggris dengan penggunaan emoji maupun emoticon. Sekian presentasi dari kami, berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih, barangkali ada pertanyaan maupun komentar dari Mem Emma dan teman-teman. Perhatian saya tersita dengan penelitian yang tadi ya. Emoji dengan emoticon. Barat dan timur kan itu ya. Iya, Mem. Hmm. Dan hasilnya mana yang lebih banyak pakai emoji? Ini Orang-orang Asia Timur. full text-nya bisa di-download. Bisa, Mem. Sebentar, saya Oh, tunjukkan. baik. Ya, ya, nggak apa-apa. Saya hanya ingin tahu saja. More CMC. CMC itu apa?
biasanya ya kalau menampilkan abstrak aja banyak istilah-istilah yang memang ini terlewat untuk dijelaskan. Hmm, computer mediated communication ya ya ya. Hmm. Oh, berarti orang Asia yang lebih suka pakai emoji itu ya? Iya, men, benar. Hmm. Di sini orang Asia Timurnya diwakili Asia oleh itu yang mana? Negara mana? dari Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Korea, ya ya. Ya, Tiga itu ya. Mereka banyak pakai emoji. ya, Mm-mm. emoji dan emoticon. Dan emoticon, dua-duanya. Iya, dua-duanya, men. Kalau emoticonnya masih toh orang pakai emoticon itu. Mungkin beberapa kadang juga sering ditemui pas bikin story-story Instagram itu kan biar lebih eye-catching kayak gitu. Selain untuk mengungkapkan perasaan juga bisa kayak lebih eye-catching gitu kan. Dengan emoticon. Iya, beberapa masih menggunakan soalnya. Emoticon itu kan yang lama itu kan. Kayak kadang-kadang saya terima yang tanda apa? Kalem Titik gitu kan. dua, Ya itu, ya Iya, kalem. iya, ya iya. titik dua buka kurung. Oh betul. Yang saya kadang-kadang nggak ngerti juga apa ini. Lebih lebih mudah kalau lihat lebih mudah kalau kalau eh, kalau pakai picture kan emoji itu kan picture ya. Iya, Eh, Mem, benar Lebih pakai mudah picture. kalau pictorial itu lebih gampang dipahami langsung. Oke, baik. Eh, saya kembali ke konsep awal dulu ya, wacana dan budaya. Mau tidak mau dikritik atau di apa namanya eh, mm, mengalami tindak kekerasan ya, violent ya violently ya orang para ilmuwan itu menyerang sebetulnya Sapir-Whorf hypothesis. Tapi pada kenyataannya bahwa itulah yang menginisiasi hubungan antara bahasa dan budaya, bahwa ada hubungan yang tidak terpisahkan antara dua hal ini, bahasa dan budaya. Nah, dalam teorinya, Sapir-Whorf hypothesis itu Sapir itu gurunya tahun 30-an, kemudian Whorf itu mengembangkan sekitar tahun 60-an, 50 atau 60-an ya. Jadi Wolf itu pengikutnya dia sebetulnya justru dia yang menyempurnakan Sapir-Whorf hypothesis itu ada linguistic relativity ya linguistic relativity and linguistic determinism itu kan ada dua itu ya eh, ada hubungan antara bahasa dengan cara pikir manusia. Kalau tadi dicontohkan salju karena itu ambil dari buku ya. Contohnya ya. Hmm. Kalau dalam bahasa Anda sendiri, bisa nggak pakai analogi yang sama, mencari contoh dari bahasa kita gitu? Salju ketika eh, bahasa istilah atau pengertian salju di masyarakat yang tinggal di negara yang bersalju sangat ekstrim, artinya musim dinginnya itu lama dan saljunya memang relatif jauh lebih tebal dibandingkan yang lain seperti orang-orang yang tinggal di Greenland. Anda menggunakan apa contoh Greenland tadi ya mungkin kalau kalau bisa ditambahkan masyarakat Eskimo juga bisa ya
Nah, itu lebih parah lagi. Banyak sekali istilah-istilah yang berhubungan dengan es kalau di Eskimo itu. Untuk kita es itu kan satu aja pengertiannya. Kalau mereka itu bisa macam-macam. Nah, di Greenland salju. Kalau di kita apa? Mungkin kata jatuh tadi, Min. Jatuh, Ya, kalau jatuh jatuh. dalam bahasa Indonesia kan hanya jatuh. Heeh. Terus ketika masuk bahasa atau penyesuaian bahasa ditambah bahasa Jawa, mungkin jatuh Wah, bahasa kayak gelimpang, jatuh, geblak, delosor. jatuhnya bisa macam-macam ya. Ya, Nah, itu betul dia. sekali. Heeh. Dalam bahasa Indonesia apa kira-kira? Mungkin tersungkur. Enggak, maksud saya apa contoh dalam bahasa Indonesia seperti Anda menggunakan contoh kata salju di Greenland atau kata es di Eskimo. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa, wow, bahasa Jawa itu merubah satu fonim, ya, itu bisa bisa menandakan bahwa kata sifatnya itu merujuk pada sesuatu yang besar atau yang kecil gitu ya. Bahasa Jawa kan kaya sekali dengan kosakata yang seperti itu. Nah, yang saya ingin contohkan adalah kata hmm, kalau dalam bahasa Inggris hanya dikenal kata rice saja ya. Hmm. Rice field, sawah, itu kan. Tapi semuanya hanya mengacu pada rice. Mungkin sekarang sudah ada kata paddy. Kata paddy itu juga sudah mulai dipopulerkan juga. Ya, mereka mulai kenal. Bahkan kalau Anda masih bisa mengakses berita tentang peledakan salah satu kafe di Bali atau peristiwa bom Bali, yaitu yang diledakkan adalah kafe yang namanya Paddy. Jadi kata Paddy ini juga mulai. Seperti juga kalau dalam dunia kuliner, kalau selama ini sambal itu diterjemahkan secara dalam benak orang yang berbahasa Inggris hanya chili sauce, padahal bukan hanya chili sauce. Sambal itu ya beda, gitu loh. Karena prosesnya beda, bahannya beda dan sebagainya. Jadi dalam dunia kuliner, saya tidak tahu apakah di luar dunia kuliner itu sama, tapi dalam dunia kuliner internasional, sambal itu sudah diucapkan dengan sambal atau disebutkan dengan sambal. Meskipun mereka menyebut sambal ya, tapi sambal karena itu memang beda. Nah, kembali ke contoh saya tadi, nasi. Nah, nasi itu padahal kalau dalam bahasa Indonesia, nasi itu kan yang sudah matang. Yang belum Beras. 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 Apa beras dalam bahasa Inggris? Rice juga. Kan apa? Mereka nggak makan. Ya, bukan budaya mereka untuk makan nasi itu. Nah, kita punya mulai dari padi. Ya kan? Padi yang ditanam tuh. Kemudian jadi apa? Kalau sudah dipanen, Beras. gabah dulu. Oh ya, gabah. Gabah. Kan? Saya nggak punya sawah, tapi saya tahu. Setelah gabah, kemudian dibersihkan, baru jadi beras tuh ya. Nah, Iya. beras, beras ditanak menjadi nasi. Nasi. Menjadi nasi. Nah, nasi kalau banyak airnya jadi, Bubur. nah itu. Bubur. Nah, dalam bahasa Jawa, istilah untuk itu lebih banyak lagi. Karena nasi yang sudah tidak dimakan, kemudian dikeringkan, apa namanya? Karak. Nah, Karak. Karak. Saking. ada lebih jauh, ada lebih lagi tuh dalam bahasa Jawa ya kan? Nah, nasi yang kemudian dimasak, dibungkus daun pisang, apa namanya? Lontong. Lah, beda, beda sukunya nggak suka daun pisang, pakai daun kelapa, apa namanya? Ketupat. Nah itu, kalau ada yang nggak suka nasi aja dicampur santan, tahu nggak namanya apa? Nasi uduk. Nasi. Apa? Buras, buras.
Itu kenapa kok kita punya banyak sekali? Karena itu budaya kita. Itu aja gampangnya ya. Supaya Anda tahu dulu mengapa. Kalau kembali ke contoh, Mem, Nah, kalau ya. kembali ke contoh jatuh, apakah contohnya seperti kayak jatuh bangun, jatuh cinta? Oh beda, beda. Itu Oh, kan beda. namanya compound words. Ya, seperti Anda rumah sakit kalau dipisahkan nggak jadi tuh. Iya, Mas. Heeh. Apakah rumahnya sakit? Ya nggak juga. Baik ya, sapu tangan itu contohnya ya. Nah, itu compound words. Baik. Nah, jadi kembali ke konsep linguistic relativity, ada hubungannya antara bahasa dengan pola pikir. Tetapi kalau Anda baca ada kritik-kritik pedas tentang Sapir-Whorf hypothesis. Anda bahas nggak itu? Apa criticisms untuk hipotesis ini? Kenapa kok orang-orang para ahli yang lain itu tidak setuju begitu saja dengan Sapir-Whorf hypothesis itu? Ada nggak pembahasan tentang itu? Atau Per- berhenti di sana saja? Ada, Mem, cuma di presentasi ini saya tidak memasukkan. Loh, penting itu. Karena apa? Setelah ini Anda bahas tentang apa? Setelah Sapir-Whorf hypothesis Anda bahas tentang apa? Tentang Ini kan critical, ya, critical kan? Nah, itu ya. Discourse analysis dengan critical discourse analysis ini sama tuanya. Jadi bukan di E dulu muncul baru kemudian si D, enggak, sama. Kalau di E itu yang dibahas internalnya. Nah, si D E di luar itunya. Jadi kalau kita membahas tentang DE dan CDE, mana yang lebih dulu, mana yang lebih dulu muncul? Dua-duanya sama, karena orang dulu membahas nggak cuma dari internalnya saja, dari internal cohesionnya namanya. Ya, dari hubungan antara yang kelihatan di dalam penggunaan bahasanya, tetapi hal-hal eksternal yang mempengaruhi pemakaian itu juga dibahas. Nah, itulah critical discourse analysis. Baik, saya kembali ke ini ya. Kritik terhadap Sapir-Whorf hypothesis. Nah, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan bahasa? Itu pertanyaan pertama. Nah, karena menurut mereka yang mengkritik ini masih banyak hal yang perlu dibuktikan ya sampai bisa menjadi suatu hipotesis. Nah, mungkin menurut mereka ini terlalu dangkal sehingga kemudian ada kritik-kritik terkait Sapir-Whorf hypothesis itu. Apa yang dimaksud dengan bahasa? Nah, bahasa ini kan pengertiannya luas, belum mencakup tentang variasi bahasa. Yang dibahas di sini kan tidak mencakup variasi bahasa itu. Sehingga hipotesis ini dianggap oleh yang mengkritik itu kurang matang. Gitu. Ya, pada bahasa itu kan juga mencakup variasinya. Nah, yang dibahas di sini pada saat karena pada saat itu mungkin ya terbatas, jadi variasi bahasa tidak dimasukkan. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan cara pandang? Apakah itu cara berpikir atau bagaimana mempersepsi satu realitas? Nah, itu juga dipertanyakan. Jadi ketika mereka keluar dengan hipotesisnya linguistic relativity, language yang dimaksud language oleh hipotesis ini itu apa? Apakah itu mencakup variasinya?
Kemudian yang dimaksud dengan cara pandang, bahasa mempengaruhi cara pandang. Cara pandang ini apa pemahaman mereka tentang cara pandang? Apakah cara pandang itu berarti cara berpikir atau cara pandang itu cara mempersepsi sesuatu? Nggak jelas gitu. Dan yang ketiga adalah relation. Kata relation itu sendiri yang diperdebatkan. Ya, karena relations itu bisa berarti mempengaruhi. Nah, tetapi bisa juga artinya ada hubungan begitu saja, tapi tidak selalu mempengaruhi. Nah, ini yang membuat keberatan-keberatan para kritik itu terhadap linguistic relativity. Jadi dipertanyakan apa pemahamannya tentang bahasa, apa pemahamannya tentang cara pandang, ya, apa pemahamannya tentang kata relations itu sendiri yang akhirnya melahirkan relativity. Ya, jadi eh, seperti biasa kalau saya memilih buku textbook atau referensi untuk mahasiswa S2, saya selalu berusaha mencari buku yang ketika satu pemahaman, satu notion itu diungkapkan, itu selalu ada kritik terhadapnya. Pertama ada penelitian, kemudian ada kritik terhadap pemahaman itu. Ya, supaya insights Anda itu lebih luas, ya, karena kan sudah pada tahapan S2. Baik, ya. Jadi kalau menurut saya itu penting dimasukkan di sini. Baru kemudian Anda membahas tentang critical discourse analysis. Apa maksudnya critical discourse analysis ini? Kalau DA saja ya, itu kan melihatnya pada internal cohesion relations ya. Jadi hubungan uh, hubungan antara kohesi ya, kohesi di dalam wacana itu. Ya. Kalau menurut saya itu pendekatan analisis yang memeriksa hubungan antar bahasa, kekuasaan, ideologi atau struktur sosial. Itu memang apa namanya tekanannya di dalam CDA Kanan. itu yang menjadi tekanan atau concern mereka adalah power relation dan ideology. Ya, power relations dan ideology. Itu bisa diketahui ketika Anda sudah menyelesaikan bagian DA-nya dengan melakukan analisis terhadap internal cohesion relations, discourse markernya seperti tipe discourse-nya apa, discourse markernya seperti apa, hubungan antar kalimatnya seperti apa, ya. Nah, itu Anda selesaikan dulu, baru kemudian Anda mencari correlation. Jadi correlations with society and culture. Itu yang dicari di dalam CDA. Ya, jadi tidak berhenti pada analisis internal terhadap wacana itu, tetapi Anda melihat ya hubungan yang setara di luar kondisi-kondisi internal di dalam wacana itu yang merujuk kepada masyarakat dan budaya. Itulah makanya tekanannya kepada power relations and ideology. Ketika Anda berbicara tentang power relations and ideology, itu tidak bisa dipisahkan dengan society and Culture. culture. Benar sekali.
Itu ya. Jadi kalau nanti Anda memilih untuk mendekati data Anda dengan CDA, pastikan bahwa Anda mulai analisis Anda dengan analisis diskursnya dulu. Ya, dari analisis wacananya dulu, baru bergerak mencari hubungan antara wacana yang sudah Anda analisis itu dengan masyarakat dan budaya. Sehingga ditemukan adakah power relations di sini, ya kan? Dan adakah unsur-unsur budaya yang mewarnai wacana itu. Mana tapi ini saya Oke, kemudian dalam discourse and culture setelah Sapir-Whorf hypothesis yang mencoba melihat hubungan antara bahasa dan cara pandang, ya, walaupun ada kritik-kritik terhadap Sapir-Whorf hypothesis, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ini menginspirasi, ya kan? Bahwa ada hubungan antara bahasa dengan masyarakat dan budaya. Baik, kemudian setelah critical discourse, Anda bergerak ke gender, ya kan? Iya, Mem. Salah satu yang ini kan bagian dari masyarakat, ya kan? Gender ini. Gender itu kan social construction. Ya, Iya, Mem. ya, kalau seks itu biological constructions, ya kan? Nah, itu sesuatu konsep biologis, ya. Gender itu membawa serta pemahaman-pemahaman sosial terhadap label tertentu. Nah, karena pemahaman-pemahaman sosial ini sudah dibentuk oleh masyarakat yang dipengaruhi oleh budayanya. Nah, dalam penjelasan-penjelasan Anda yang saya ikuti tadi, Anda menjelaskan tentang ada perbedaan antara bahasa pria dan bahasa wanita. Misalnya, ya kan? Nah, kemudian ada juga kalau sekarang mungkin tidak hanya perbedaan bahasa pria dan wanita ya, tapi perlu dilihat lebih lagi perbedaan bahasa pria dengan wanita dengan LGBTQ. Ya, perbedaan bahasa pria dengan gay, wanita dengan lesbian misalnya. Bisa kan? Karena konsep gender itu kan bergantung pada masyarakat. Ya, masyarakat dan budaya yang menuntun ya, masyarakat itu. Nah, tergantung dari mana Anda mendapatkan datanya. Kalau misalnya masyarakat itu menerima bahwa LGBTQ sebagai bagian dari budayanya, tentu saja Anda bisa menemukan data yang lebih netral. Sementara kalau masyarakatnya itu masih berbudaya sebaliknya, masih sulit menerima LGBTQ, maka kemungkinan Anda akan menemukan bahasa yang lebih banyak kode-kodenya. Ya, biasanya kalau satu golongan itu terdiskriminasi, kan mereka kemudian berusaha untuk melindungi. Dalam dunia bahasa, satu cara untuk melindungi itu adalah menggunakan kode khusus. Kalau dulu ada namanya bahasa Prokem di tahun 80-an, itu sebetulnya bahasanya kriminal. Tapi inilah language dynamic ya, bahasa kriminal kemudian diadopsi oleh anak muda, ditiru oleh orang dewasa. Nah, bahasa gaul, itu awalnya siapa yang menggaulkan? Ya orang-orang transgender itu.
Tapi kemudian karena diangkat oleh salah seorang selebriti, didukung oleh media, akhirnya menjadi bahasa gaul yang tidak hanya dipakai oleh golongan itu, tetapi dipakai oleh golongan yang lebih luas. Itu language dynamic. Itu ya. Jadi tentang gender and sexuality itu termasuk di dalam bahasan tentang wacana dan budaya. Jadi pemahaman tentang gender itu mempengaruhi bagaimana wacana gender itu direpresentasikan. Dan itu dalam masyarakat tertentu bisa berbeda, dengan latar budaya tertentu bisa menghasilkan wacana yang berbeda. Itu yang Anda angkat di dalam gender and sexuality. Setelah itu apa? Nah, ini lagi isu masyarakat, isu budaya ini, racism. Sebetulnya di dalam analisis wacana yang ada kaitannya dengan racism ini yang muncul adalah perlawanan. Ya, perlawanan. Kalau gender itu biasanya lebih banyak pada equalities, ya kan, kesetaraan. Kalau racism itu perlawanan. Ya, karena sebenarnya mereka tidak ingin dianggap sebagai ras yang lebih rendah dibandingkan dengan ras yang lain. Gitu. Nah, itu bisa terrefleksi dari wacana-wacana yang mereka hasilkan dalam hubungannya dengan bahasa, ya, karena kita koridornya kan koridor bahasa. Nah, apakah ada perbedaan-perbedaan ya? Karena pola diskriminasi ini, apakah mereka akan mau melahirkan wacana-wacana yang berbeda? Nah, wacana-wacana yang dilahirkan ini biasanya kemungkinannya dua, mereka berusaha memperlihatkan rasisme itu, ya, walaupun kadang-kadang dengan cara yang terselubung, ya, karena sekarang kan rasisme itu kan sudah ditentang sejak dulu. Jadi pun kalau mereka masih ingin menampilkan rasisme itu pasti ada bungkus-bungkusnya itu, ya. Dan bagaimana kemudian perlawanan, nah, perlawanannya ini biasanya lebih blatant, ya, lebih nekat. Baik, setelah ini apa? Cross and intercultural communication. Nah, ini yang super menarik. Karena apa? Melibatkan lebih dari satu budaya. Ya, kan sebagai satu, kita tahu bahwa kita adalah bagian dari satu masyarakat tutur gitu, ya. Artinya kita share norma yang sama, kita share bahasa yang sama gitu, ya. Tetapi apakah mungkin kita hidup hanya terbatas pada our own speech community? Kan nggak mungkin. Nah, kita pasti akan berinteraksi dengan orang yang punya dari masyarakat tutur yang berbeda dengan budaya yang berbeda juga. Nah, budaya yang berbeda juga itu jangankan kalau sudah lintas negara, ya. Anda interetnik itu saja sudah agak pusing sebetulnya. Ya nggak? Nah, coba saja teliti itu budaya Aceh versus budaya Papua. Ujung dengan ujung. Nah, coba itu diteliti. Budaya Aceh yang notabene banyak dipengaruhi budaya Melayu, dan budaya Melayu ini banyak dipengaruhi norma-norma dari Arab, gitu, ya. Dibandingkan dengan budaya Papua, kalau native Papuan itu budayanya kurang lebih, ya, atau mirip-mirip dengan Aboriginal, ya, Aborigines, ya, atau bergerak lebih ke arah kutub dengan Maori. Penduduk asli mana Maori? Maori itu penduduk asli mana? New Zealand. Yep, thank you. Ya, dengan New Zealand. Itu penduduk-penduduk aslinya.
Ya seperti Amerika lah, itu kan penduduk aslinya Indian juga. Nah, dalam bahasan Anda tentang cross and intercultural, apa bedanya cross dengan inter? Lintas dengan antar itu bedanya apa? Saya kira Loh, ya jangan dikira-kira, dicari. Kalau saya, menurut saya kalau cross ini sama. Mm-mm. hanya satu satu budaya dengan satu budaya lain bertemu. Mm-mm. Kalau inter mungkin inter atau antar ini ada satu atau dua, ada lebih dari tiga atau dua budaya bertemu jadi satu. Gitu. Kalau cross berarti Cuma ada satu atau dua budaya yang berlintas atau bersilangan. Kalau inter atau antar ini lebih dari dua atau lebih dari tiga, bisa bisa aja empat gitu. intercultural, antar budaya ya. Kalau intercultural communications itu hubungannya dengan interaksi antara orang-orang dengan budaya yang berbeda. Sementara cross-cultural communications itu membandingkan interaksi di antara orang-orang ya dari budaya yang sama dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Itu kalau cross-cultural communications. Bisa dipahami? Saya ulang ya. Intercultural communications itu berarti melihat pada interaksi antara orang-orang antar orang-orang dengan budaya yang berbeda. Sementara cross-cultural communications itu membandingkan interaksi antara orang-orang dari yang berbudaya sama dengan orang-orang yang budayanya berbeda. Itu dulu dipahami sehingga Anda membacanya lebih enak, lebih mudah pahamnya. Ya, saya tidak menyalahkan kalau Anda jawab kelihatannya sama, tapi kalau kelihatannya sama, mengapa digunakan istilah yang berbeda? Nah, Anda patut curiga. Kalau maksudnya sama, kenapa kok istilahnya beda? Tuh. Memang mirip-mirip. Dari penjelasan saya, makanya saya perlukan mengulang supaya Anda ingat. Jadi, kalau cross itu membandingkan pola interaksi di antara orang-orang yang budayanya sama dengan orang-orang yang interaksi dengan orang-orang yang budayanya berbeda. Itu cross cultural. Tapi kalau intercultural itu interaksi antar orang-orang dengan budaya yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya saya punya budaya Jawa, Anda ada yang budaya Bugis, ada yang budaya Melayu, ada yang budaya ini. Nah, kita melakukan interaksi itu data kita diambil ya, wacana interaksi kita itu diambil, itu bisa didekati dengan intercultural communications karena kan kita antar budaya. Nah, tetapi kalau yang dijadikan yang dijadikan pendekatan adalah cross cultural communications, maka diperlukan interaksi antara saya harus ada di dalam kelompok ini sesama Jawa, ya, dan saya dengan Anda yang bukan dari etnis Jawa, gitu. Jadi saya bicara dengan yang Jawa bagaimana, dengan yang tidak di luar etnis Jawa bagaimana. Itu cross cultural
Communication. Nah, ada bedanya nggak ketika saya berinteraksi dengan sesama etnis dengan yang berbeda etnis? Gitu. Inilah saya tidak bosan-bosan saya mengingatkan pemahaman dasar itu membuat Anda lebih lancar memahami konsep-konsep selanjutnya. Nah, coba kita lihat apa yang ada dalam pembahasan Anda ini. Mm-mm. Teorinya Hofstede yang paling menonjol ya. Iya, Mem. Ada 5 ya. Ada 5 basic cultural dimensions. Ada in power distance, masculinity versus femininity, uncertainty avoidance, the long versus short-term orientations, individualisms versus collectivisms. Hmm. Apa hubungannya ini dengan budaya? Apa hubungannya dimensi-dimensi ini dengan budaya? Kalau dari contoh di buku itu misalnya kayak power distance ya, Mem, atau jarak kekuasaan itu eh, tiap-tiap negara atau mungkin tiap-tiap budaya itu memiliki jarak kekuasaan yang berbeda. Contoh? Misalnya kayak di negara dengan jarak kekuasaan tinggi atau masyarakatnya itu cenderung menerima ketidaksetaraan kekuasaan, Hmm. itu bawahannya itu berharap untuk diberitahu misalnya kayak di India gitu. Sementara di negara dengan jarak kekuasaan rendah, eh, bawahan atau di lingkup budaya pekerjaan itu mereka ingin untuk diajak konsultasi, diskusi seperti itu, Mem. Ada hubungannya nggak sama konsep egalitarian itu? Ada nggak? Sepertinya ada, Mem, tapi saya tidak bisa membahasakannya. Anda ini Masih kalau abstrak. kalau saya tanya pasti pakai hedging. Sepertinya Iya, karena merasa ada, Mem, saya tapi rasa nggak tahu di ada. mananya. Ya, tapi itu bagus. Nuansa akademiknya terasa. Karena dalam dunia akademik itu 100% pasti itu enggak ada. Kalau 100% pasti enggak berkembang nanti. Oke. eh Power distance inequality, saya setuju dengan Anda. Jadi ada memang satu masyarakat yang menerapkan power distance itu terlalu jauh, ya. Sehingga itu mengakibatkan inequality, ya kan? Yang punya kekuasaan yang lebih dengan sendirinya mereka akan mendapatkan privilege yang lebih, sementara yang tidak beruntung akhirnya mereka tidak akan mereka nasibnya ya cenderung cenderung begitulah, ada privilege gitu ya. Kemudian masculinity versus femininity ya, gender roles in cultures ini juga erat kaitannya dengan bagaimana masyarakat itu memandang tentang perbedaan gender. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, seberapa terbuka masyarakat itu terhadap perbedaan gender. Ada yang masih bahkan dalam masyarakat-masyarakat tertentu bahasanya itu yang ini dipakai untuk pria saja. Di bahasa Jepang kan masih ada yang seperti itu. Ya, ada yang dari jurusan studi kejepangan di sini itu bahasa Jepang. Nggak ada, Mem. Oh, nggak ada semester ini, baik. Kan masih ada. Jadi yang bahasa ini, Kak, seingat saya itu dulu contohnya kalau mengatakan
ini enak gitu ya. Enak itu yang mengatakan pria dengan yang mengatakan wanita itu beda. Nah, bahasa Korea, ini yang rajin-rajin nonton drakor, em, cara pria itu menyebut kakak perempuan dengan cara wanita menyebut kakak perempuan itu beda. Sama padahal address-nya itu they're addressing the same, apa same title, ya kan? Hmm, em, tapi mereka menggunakan eh, address terms yang berbeda. Kalau nggak salah, kalau saya punya kakak wanita, saya menyebutnya Oni. Tapi kalau adik saya yang cowok menyebut kakak saya Nuna. Iya kan? Nah, itu. Ada, itu refleksi ya. Refleksi dari budayanya. Bahwa di negara, walaupun ya mungkin ya, ada juga golongan feminis dari negara tersebut yang mati-matian berusaha, "Oh, kita harus sejajar antara pria dan wanita." Tapi secara tidak disadari dalam masyarakatnya itu masih ada, jejak-jejak itu masih ada. Uncertainty avoidance refers to the extent to which members of a culture feel comfortable in unstructured situations. Nah, yaitu yang baru saja saya contohkan. Dalam pemahamannya tentang feminisme, mungkin mereka menganggap bahwa mengapa kok harus dibedakan gitu ya. Tetapi mereka nyaman-nyaman aja berada di sana. Ya, buktinya nggak dirubah, kok berarti nyaman. Nah, kadang prinsip itu tidak sejalan dengan action itu loh. Ya. Long versus short-term orientations to the extent which people esteem virtues oriented towards future awards like perseverance and thrift ya. Ini mungkin bisa kita contohkan dari teman-teman kita yang dari Asia Timur tadi ya, dari East Asians. Bagaimana mereka memaknai perjuangan, kegigihan dan sebagainya luar biasa. Kalau Anda mungkin pernah nonton ya sekilas-sekilas tentang kembali ke Korea ya. Korea di tahun 50 itu bukan Korea yang Anda lihat sekarang. Jauh lebih buruk dari Indonesia. Ya, miskin, kumuh. Itu Korea di tahun 50. Tapi Anda lihat Korea Selatan sekarang. Kalau saya tidak berani berspekulasi tentang Korea Utara ya, karena jarang-jarang sekali videonya keluar. Jadi eh, tapi yang jelas mereka merdeka tahun 50 dan itu eh, bukan negara yang seperti Anda lihat sekarang, jauh-jauh sekali bedanya. Nah, apa yang membuat mereka seperti sekarang ya nilai-nilai kegigihannya itu. Jepang tahun 45 hancur lebur. Nah, mereka diserbu sekutu. Nah, sekutu itu kan nggak cuma satu negara. Tapi lihat mereka sekarang. Nah, itu ada nilai-nilai tertentu yang membuat mereka itu kemudian menjadi apa yang Anda kenal sekarang. Dan yang di bawah sendiri ini individualism versus collectivism. Nah, ini lebih suka saya pakai contoh eh, masyarakat Jawa saja ya, karena saya adalah bagian dari masyarakat Jawa. Sampai sekarang saya itu lebih suka melakukan sesuatu secara komunal. Pergi apa acara kalau nggak ada temannya, mending nggak pergi. Ya, nah itu Anda bisa lihat dalam grup chat yang isinya friendship, janjian. Nanti datang nggak acara ini? Aku mungkin nggak datang. Oh, kalau nggak ada temennya aku males ah. Itu itu bisa jadi bahan penelitian. Kita sesuaikan dengan apa yang sudah dilihat Hofstede jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, itu kan kalau Anda lihat ya dari terus sebelum itu kita ini suka sekali bikin grup chat ya nggak sih?
Saya tuh sampai Ya, bingung. Mem. Seringkali saya tuh salah kirim. Maunya kirim ke grup mana, jadinya kirim ke grup mana. Dan saya melihat juga gejala itu dialami oleh teman-teman yang lain. Dan kadang-kadang mereka sadar nggak dihapus-hapus juga. Jadi satu grup. Ada yang baik hati, kadang-kadang suka mengingatkan salah kamar gitu. Itu kan itu kan sudah sebuah wacana ya. Suka sekali apa-apa bikin grup. Bahkan grup inside grup itu selalu ada. Sudah bikin grup anggotanya 10. Terus yang 3 ini annoying, bikin grup anggotanya 7. Yang 3 nggak dimasukkan. Itu, itu ya nggak sih? Nah, itu bisa jadi Anda jadikan bahan penelitian itu. Banyak itu datanya, super. Saya yakin. Ta- Tanya aja. Dan itu tidak terbatas loh ya. Pekerja ada, anak-anak ada, bahkan anak-anak terus sudah bisa bikin grup. Dan bisa mengeluarkan salah satu anggota bikin grup sendiri lagi. Nah, itu. Apa itu? Apa itu? Budaya. Iya kan? Hmm. Budaya apa? Budaya menghindari konflik. Ya nggak sih? Karena kita nggak mau menyerang orang yang annoying itu terang-terangan, akhirnya lah kita bikin grup gibah khusus untuk membahas teman yang annoying itu di grup yang lain. Nah, itu dia. Ini ya, ini apa yang disampaikan oleh Hofstede dan ini adalah basic saja. Berarti extension dari ini kemungkinan akan banyak. Baik, selanjutnya. Setelah ini, oh ini riset yang pertama Iya. ya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Apa paper yang pertama ya? Kok bahasan Anda tentang Mem. pragmatik semua, Pak? Ini ada di terusannya penjelasan mengenai Scholon and Jones itu. Oh, Ada di atasnya summary. Tapi saya juga kurang memahami yang bagian ini. Kenapa tiba-tiba ada variational pragmatik sama postkolonial pragmatik oh, ini? sebentar, sebentar. Anda beri judul apa ini? Eh, ini saya ikutkan di sebelumnya sih, Scholon and Jones itu. Ini intercultural pragmatics. Oh, jadi Anda nggak tahu ini judulnya apa? Nggak tahu, Mem, tapi ada di buku. Iya, tak ada di buku. Nah, maksudnya di Intercultural. atasnya sama. Saya bingung. Ini kok out of sudden bicara pragmatik? Ini intercultural pragmatics. Karena pragmatics and discourse itu irisannya kental sekali. Jadi ketika ada pembahasan tentang discourse and culture, intercultural pragmatics itu pasti akan masuk juga. Nah, mungkin di buku yang baru ini sudah dimasukkan di dalam cross and intercultural communications. Tetapi di buku yang lama ini dipisah jadi anak judul sendiri namanya intercultural pragmatics. Jadi pertimbangannya mungkin karena ini masih ada hubungannya dengan cross and intercultural communications. Kalau dulu namanya, dulu dipisah intercultural pragmatics. Gitu ya. Baik, dan saya pikir contoh Anda tadi sangat menarik. Ya, itu refleksi budaya ya dalam wacana pemakaian emoji dan emoticons. Hmm. Nah, ini hubungannya dengan pragmatik karena ada tindakan menyelamatkan muka ini, digitally saving face. Iya kan? Hmm, Iya, Mem. betul. Menarik ini.
Kalau sekarang Anda bisa melakukan penelitian yang lebih terbaru, stiker, ya nggak sih? Ya, emoji itu kan sudah agak historical ya. Kalau untuk anak sekarang itu loh apa? Stiker itu kan banyak sekali, macam-macam. Bahkan Anda bisa membuat dari wajah Anda sendiri, ya kan? Nah, bisa resourcing dari wajah-wajah pejabat, gitu ya. Nah, itu lebih ini lagi, lebih menarik lagi. Belum ada kali itu yang meneliti itu. Ini 2021 masih ini. Coba Anda, Anda lihat, stiker itu sudah ada yang meneliti apa betul, atau belum? Lumayan itu, perkembangannya luar biasa. Fotonya siapa saja masuk. Nah, sekarang sudah ada AI ya, jadi kemungkinan tidak akan ada tuntut-menuntut. Kok foto saya dipakai untuk stiker itu ya? Ya, karena kan orang bisa membuat imaginary picture. Hmm. Tiba-tiba Donald Trump bisa ngomong Jawa gitu kan kalau di stiker. Oke, baik. Saya pikir ketika kita berbicara tentang discourse and interest ya yang dipaparkan oleh dua grup terakhir ini, eh, memang dan saya harap Anda sama juga membangkitkan minat-minat kita untuk melihat ya kaitan antara discourse dengan eh, hal-hal lain di luar diskurs. Yang pertama adalah diskurs dengan institusi, di mana Anda kemudian punya pilihan ya untuk mengkaitkan wacana dengan institusi tertentu, bahwa institusi tertentu itu punya pola-pola ya untuk mewacanakan sesuatu yang bisa Anda teliti, itu menjadi ketertarikan tersendiri. Dan yang kedua adalah wacana dan budaya. Bagaimana budaya itu mewarnai produksi wacana tertentu. Itu juga bisa menjadi daya tarik tersendiri dalam khasanah penelitian wacana. Itulah yang baru saja, dan saya sangat berterima kasih, sangat menghargai paparan-paparan dari kelompok pertama dan kedua sore ini tentang wacana dan institusi dan wacana dan budaya. Ya, karena ini membuka kasana kita lebih luas lagi bahwa wacana itu bisa dikaitkan kemana-mana. Kita setuju bahwa di awal ketika kata discourse itu digunakan, itu bisa diklaim siapa saja. Ya, nah klaim kita adalah ketika discourse itu atau wacana itu dikaitkan dengan bahasa. Ya, jadi jangan lupa supaya kita tidak bablas kemana-mana ke areanya orang lain yang kita nggak tahu, gitu ya. Kalau pijakan kita adalah bahasa, maka mau dikaitkan kemana saja wacana itu, tetap data kita adalah data bahasa. Karena kita adalah melihat pada bahasanya. Tuh, karena itu kekuatan kita. Ya, kalau kita mau bekerja sama dengan yang lain bisa. Kita mau bekerja sama dengan ahli politik misalnya bisa. Tapi kita melihat bahasa ketika itu digunakan dalam wacana politik. Sekali lagi, bahasanya. Kita mau bekerja sama dengan dokter misalnya bisa. Ya, tapi bukan dunia kedokterannya. Kita melihat pada bahasanya. Itu aja ya yang ingin saya tekankan supaya tidak lari kemana-mana, karena beberapa kali dalam ujian ketika mereka memilih analisis wacana kritis, yang dianalisis itu langsung power relationnya, langsung ideologinya, analisis bahasanya mana? Seharusnya Anda berangkat dari analisis bahasa dulu, baru di situ terefleksi tidak power